Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Ketika sewaktu-waktu nama kita dipanggil, apakah kita sudah siap? Kenapa? Karena ada banyak orang yang belum siap untuk meninggalkan kehidupan ini. Yang dipikirkan hari lepas hari cuma bagaimana bisa menikmati kehidupan dengan penuh sukacita. Karena itu mereka kerja keras, banyak waktu dipakai untuk cari uang, tetapi untuk pelayanan, untuk memuliakan Tuhan tidak ada waktu. Ingat, waktu kita ada batasnya. Kita mau belajar firman Tuhan dari surat Wahyu, pasal yang ke-20, ayat 7 sampai dengan 15. Apakah kita siap untuk dipanggil? Mari kita akan mengawali dengan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, waktu kehidupan yang Engkau berikan, kami pergunakan untuk menikmati hidup. Kami tahu itu tidak salah. Tetapi kesalahan kami yang terbesar adalah ketika kami tidak punya waktu untuk melayani dan memuliakan Engkau. Ampunilah kami, sadarkan kami bahwa waktu kehidupan ada batasnya. Oleh karena itu mampukan kami menjalani kehidupan, supaya ketika batas waktu kehidupan itu datang, kami sudah siap untuk dipanggil oleh Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, firman-Mu akan menolong kami menjadi orang-orang yang senantiasa penuh sukacita menyambut kedatangan Engkau. Kiranya Tuhan berkarya. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, di dalam surat Wahyu ini dikatakan bagaimana iblis itu akan mengecoh atau mengocoh dunia, sehingga dunia sangat menderita, dan penderitaan itu sudah banyak dirasakan oleh kita. Tapi kapan kita akan bisa merasakan kebahagiaan surgawi, tidak ada yang tahu. Cuma pasti
Nama kita akan dipanggil oleh yang empunya nyawa dan kehidupan. Nah, setelah itu, setelah kita dipanggil, apakah nama kita ini tertera dan tertulis di dalam kitab kehidupan abadi atau tidak? Itu yang bisa menjawab adalah masing-masing pribadi bersama dengan Tuhan. Karena dia harus mempertanggungjawabkan seluruh kehidupannya di hadapan Tuhan. Jangan karena kita merasa sudah menjadi orang Kristen, lalu kita pasti aman masuk surga. Oh, sama sekali tidak. Nah, kita boleh dibaptis, kita boleh tiap hari kita berdoa, tetapi kalau sikap hidup kita tidak menunjukkan kesiapan untuk dipanggil oleh Tuhan, ya pada saat kita dipanggil, mungkin kita sedang tidak siap. Oleh karena itu firman Tuhan mengajarkan saat ini, mari kita selalu siap hidup untuk dipanggil Tuhan. Jadi artinya hari ini kita siap dipanggil. Kalau kita diberi umur besok, kita juga siap untuk besok. Kalau diperpanjang lagi oleh Tuhan, setiap hari kita siap. Karena itulah yang menuntun batin kita tenang, pikiran kita tenang, menjalani hidup juga dengan kedamaian. Mari kita belajar dari sikap hidup seorang ibu yang tiap hari menyiapkan dirinya supaya ketika Tuhan memanggil sewaktu-waktu, dia memang siap. Ibu ini adalah orang tua tunggal, karena ketika anak-anaknya masih kecil, suaminya sudah meninggal. Nah, sejak hari itu dia katakan, suamiku tidak sakit. Dia tiba-tiba terserang satu gejala penyakit dan langsung dia meninggalkan kita semua di sini. Anak-anak pada waktu itu belum besar, belum lulus, tapi kehidupan harus terus berjalan. Oleh karena itu kemudian dia sebagai ibu tunggal melanjutkan perusahaan suaminya. Ya, dia bekerja yang pada awalnya ditolak oleh beberapa manajer-manajer di situ. Ya, dianggap ibu ini nggak bisa kerja karena biasa terima duit aja begitu ya. Sekarang ngomong gantikan suaminya. Mereka yang diangkat ya, ibu itu sebagai pengawas saja begitu. Tapi ibu itu berkata tidak. Saya akan melanjutkan pekerjaan suami. Nah, tetapi di balik itu semua dia mengajarkan kepada dirinya dan juga anak-anaknya. Mari kita siapkan hari-hari kehidupan yang Tuhan karuniakan dengan setiap hari kita siap untuk dipanggil oleh Tuhan. Karena apa? Karena ada begitu banyak musuh di dalam usaha perusahaan ayahmu yang sekarang aku gantikan. Mereka juga akan mengincar hidup kita. Artinya, setelah istrinya itu terjun di perusahaan, dia tahu bahwa meskipun perusahaan itu milik suaminya, tapi banyak orang di sekitarnya itu yang berpura-pura munafik. Kelihatannya sebagai pekerja yang baik, yang suka hormat pada bosnya, tapi di balik itu penuh dengan kelicikan dan kejahatan. Nah, ketika suaminya itu meninggal, diharapkan mereka bisa menggantikan posisi. Tapi kemudian istrinya menggantikan. Nah, ini musuhnya sama. Orang-orang ini tidak puas. Mereka berusaha untuk menjatuhkan perusahaan dan menjatuhkan sang istri ini dari kepemimpinannya. Oleh karena itulah istrinya berkata pada anak-anaknya, kamu belajar giat, cepat selesai lalu menggantikan mama, tapi juga dengan satu pesan, harus hati-hati. Di sekitarmu ada banyak iblis yang berpura-pura. Mereka pura-pura baik, pura-pura menyapa, pura-pura merangkul, pura-pura mencium, tetapi mereka semua adalah manusia licik dan jahat. Anaknya juga mulai menanamkan firman Tuhan dalam dirinya. Setiap saat ketika aku belajar ataupun nanti menggantikan perusahaan, aku siap untuk mati tetapi dalam kekudusan, bukan kebencian dan kemarahan. Nah, sejak istrinya itu bekerja menjabat, lalu dia menerapkan dirinya siap mati dalam kekudusan, maka dia selalu berperilaku baik. Perusahaan yang mulai digerogoti oleh banyak teman-teman almarhum suaminya ini, mulai dia pulihkan. Sehingga orang-orang jahat itu tidak berdaya. Kok ternyata si istri ini pinter banget ya. Kelicikan-kelicikan yang dulu tidak kelihatan oleh almarhum suaminya sekarang kelihatan oleh istrinya. Dan istri itu memotong kelicikan demi kelicikan dengan cara yang baik. Ya, tidak menghukum dengan keras, tidak marah, tetapi dia berusaha dalam pimpinan Tuhan bagaimana dia bisa memulihkan perusahaan dan orang-orang licik itu terhukum sendiri.
Nah, akhirnya orang-orang licik yang ada di perusahaan itu mengetahui bahwa selama ini sang istri itu tidak diam. Ternyata dia dengan suaminya selalu kerja sama. Ya, jadi perusahaan itu dipimpin sebetulnya oleh 2 orang, tapi yang tampil 1 orang. Nah, maka ketika dia harus menggantikan posisi suaminya, dia sudah tahu seluk-beluk perusahaan. Ini menarik sekali. Dan langkah hidupnya yang percaya pada pertolongan Tuhan dengan susah payah, dia mulai membenahi perusahaan itu. Akhirnya berjalannya waktu perusahaan itu menjadi baik kembali. Bahkan berkembang sampai anaknya lulus dan anaknya bisa menggantikan posisi ibunya. Tapi sebelum ibunya lepas tangan, ibunya mendidik anaknya ini juga. Nah, orang-orang di sekitarnya, orang-orang jahat akhirnya gugur satu demi satu. Dan ini yang dikatakan bahwa ketika mereka hidup sebagai orang yang menyiapkan diri untuk sewaktu-waktu dipanggil Tuhan siap, mereka akan berjalan dalam kelurusan. Bukan tidak mudah, tapi mereka tahu bahwa lurus jalan ini bersama dengan Tuhan. Jadi rintangan-rintangan itu pasti akan disingkirkan oleh Tuhan. Nah, ibunya yang sudah berhasil menjadi teladan bagi anaknya. Anaknya juga berkata, saya tahu saya masih muda pasti dilecehkan. Tapi tidak apa-apa. Saya percaya ketika saya menyiapkan diri saya untuk bekerja dengan baik, supaya ketika saya dipanggil Tuhan saya siap, saya akan melakukan kebenaran firman Tuhan, saya percaya. Rintangan itu juga akan disisihkan, dibukakan jalan oleh Tuhan. Maka saya akan tetap berjalan bersama Tuhan. Saudara, ternyata benar ya, anak muda ini mulai menggantikan posisi ibunya, dia mulai belajar, dia tahu rintangannya berat, tapi dia katakan Tuhan bersamaku. Nah, ini adalah keluarga yang menyiapkan diri, sehingga kesaksian hidup mereka itu menjadi berkat bagi banyak karyawan. Karyawan yang tadinya yang Kristen asal-asalan, akhirnya juga tergugah hatinya dengan berkata, memang kita harus hidup setiap hari siap untuk dipanggil. Ya, supaya kita tidak melakukan kesalahan, supaya kita tidak menjalani hidup dengan semau diri kita. Nah, yang tidak Kristen, yang tadinya sangat berjalan dengan jalan yang seenaknya dan sebagainya, melihat teladan dari sang pimpinan berjalan dalam kelurusan, artinya mereka juga disadarkan. Karena sang pemimpin ini selalu mengatakan, aku memimpin kamu untuk hari ini. Aku tidak tahu hari esok. Mungkin aku sudah dipanggil oleh Tuhan. Karena itu aku memimpin perusahaan ini dalam kekudusan Allah. Nah, perkataan itu yang terus-menerus diucapkan oleh sang pemimpin membuat hati banyak karyawan tergugah. Banyak dari karyawan yang tadinya seenaknya akhirnya sadar. Dan mereka juga berkata, aku kerja hari ini supaya diberkati Tuhan. Aku tidak tahu hari esok seperti apa. Kalau aku diberi umur panjang, aku bisa menafkahi keluargaku, itu anugerah. Tapi aku tetap harus hidup hari ini untuk kekudusan. Nah, perusahaan itu mulai bangkit, diberkati Tuhan. Ya, dan itu menarik. Bersaing dengan perusahaan besar, mereka tidak takut. Ibu itu selalu berkata gini pada anaknya, jangan mudah tertantang tertarik dengan perusahaan besar yang pamer segala sesuatu. Apa yang sudah diberkati Tuhan, lakukan saja. Kamu tidak akan kekurangan. Nah, kamu tidak akan kekurangan. Dan anak itu juga mendengar nasihat ibunya, ya bukan tidak ingin perusahaannya diperbesar, memang diperbesar oleh anaknya, tetapi tetap dalam kelurusan. Sehingga perusahaan-perusahaan yang lebih besar itu punya rasa iri. Perusahaan itu kecil, tapi kok hidup terus. Sementara perusahaan mereka jauh lebih besar, gonjang-ganjing terus, ya, ribut terus, takut dengan kebangkrutan dan sebagainya. Tapi perusahaan ini terus berjalan di dalam berkat Tuhan, diperbesar oleh karena karya Tuhan. Dalam hal inilah kita belajar, ya. Ketika seseorang berprinsip, hidupku hari ini hanya untuk memuliakan Tuhan, aku siap dipanggil setiap waktu. Besok dia akan berkata begitu lagi. Maka kehidupannya akan bersama dengan Tuhan, rintangan akan disingkirkan oleh Tuhan. Percayalah. Ketika nama kita disebutkan oleh cinta kasih Kristus, kita boleh menikmati kehidupan dalam dunia. Ketika disebutkan untuk pulang, nama kita tercantum dalam kedamaian surgawi. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita melanjutkan kehidupan hari ini dan hari esok. Selamat berkarya, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita berdoa. Kami sadar tidak mudah dengan murni mentaati firman.
Tetapi ketika kami berupaya, kami tahu kami tidak jalan sendiri. Rintangan akan Engkau singkirkan, dan kami boleh menikmati kehidupan dalam berkat kemurahan kasih-Mu. Biarlah kami percaya dan kami jalani di dalam kekuatan pimpinan Roh Kudus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.